Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Kreatif 55 Channel by SMK PGRI 1 Kota Serang. Pagi ini kita akan mengawali podcast atau bincang-bincang santai dengan Bapak Dr. Anbes Agung Artiono MSI selaku Kepala Sekolah dari SMK PGRI 1 Kota Serang. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Mas. Bagaimana kabar hari ini Pak? Alhamdulillah. Nah, beliau ini adalah Kepala Sekolah dari SMK PGRI 1 Kota Serang, menjabat dari tahun 2006 sampai dengan sekarang ini. Terima kasih Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah la haula wa la quwata illa billah. Yang saya hormati sekaligus saya banggakan tim kreatif 55, saya mengucapkan terima kasih dan mengapresiasi inisiasi dan kreativitas teman-teman. Terima kasih Pak. Dan ini satu kebanggaan bagi generasi saya melihat anak-anak muda yang luar biasa ya. Makanya teruskan dan kembangkan apa yang menjadi ide-ide ini. Dan kami dari sekolah mengharapkan agar tim kreatif 55 ini bisa diberdayakan untuk mengembangkan sistem pembelajaran di SMK PGRI 1, sehingga kita tidak hanya monoton tapi bisa dirasakan oleh siswa-siswa kita, dirasakan atau kembangkan di masyarakat kita nantinya. Jadi apa yang telah dilakukan ini mudah-mudahan di masyarakat juga tahu gitu, bahwa SMK PGRI 1 punya kreatif yang bisa mengembangkan di sistem pembelajaran ini. Betul sekali Pak. Ya. Saya kira mengapresiasi keberadaan kreatif 55 ini itu Mas. Terima kasih Pak. Dan sekarang ini kan proses pembelajaran secara daring di rumah, anak-anak itu kan banyak yang mungkin agak jenuh dan lain sebagainya. Mohon kiranya untuk Bapak selaku Kepala Sekolah dari SMK PGRI 1 Kota Serang ini memberikan motivasi kepada anak-anak atau tips-tips bagi anak-anak yang sedang melaksanakan pembelajaran di rumah Pak. Silakan. Terima kasih. Jadi kami sampaikan kepada anak-anak siswa SMK PGRI 1 Serang, ikutilah pembelajaran secara daring ini dan kita tidak bisa menghindar dari perkembangan teknologi. Jadi ke depan pengembangan pembelajaran melalui online ini saya kira akan berkembang, dan tidak hanya dalam pembelajaran, bahkan kehidupan sehari-hari kita. Satu contoh sudah kita lihat bersama anak-anak bahwa belanja aja sekarang sudah dengan HP, duduk di rumah, barang datang sendiri. Itu yang tidak bisa kita hindari karena efektif, efisien. Pembelajaran pun juga demikian, anak-anak harus niatnya untuk mengembangkan diri, untuk memahami tentang ilmu-ilmu yang akan dipelajari itu. Bukan kok istilahnya nyantai, nggak mau sibuk, nggak mau ini dan sebagainya. Tapi harus betul-betul semangat untuk mengembangkan diri, untuk memperdalam pengetahuan-pengetahuan yang melalui pembelajaran daring ini. Saya kira itu anak-anak mudah-mudahan bisa menerima dan bisa mengikuti perkembangan zaman ini. Kemudian Pak, kan anak-anak di sini itu sebenarnya kemarin kita survei itu banyak yang masih istilahnya itu belum begitu tahu tentang sosok dari Pak Agung sendiri nih. Karena yang jarang berkomunikasi langsung dengan siswa. Mereka ini bertanya-tanya, dan sekarang nih adik-adik yang merasa mana sih Pak Kepala Sekolah. Nah, sekarang di hadapan saya ini adalah beliau Kepala Sekolah dari SMK PGRI 1 Kota Serang. Beliau sangat welcome, sangat terbuka sekali. Kalau kalian punya unek-unek, punya hal-hal yang perlu dikonsultasikan, silahkan konsultasi dengan beliau, atau nanti lewat bimbingan konseling dan guru-guru wali kelas kalian juga bisa. Dan untuk adik-adik yang masih berada di SMP, khususnya untuk kelas 3 yang tahun depan akan
atau masih kebingungan memilih sekolah-sekolah untuk melanjutkan jenjang pendidikan kalian, kalian bisa gabung dan join bersama kami SMK PGRI 1 Kota Serang. Tepatnya adalah di Jalan Ciwaru Raya nomor 55 Kota Serang. Dan sekolah kita ini mempunyai banyak sekali fasilitas. Ya, fasilitas apa saja Pak yang bisa ditawarkan untuk adik-adik ini? Iya. Mungkin yang pertama tadi, mungkin siapa sih Agung gitu ya? Tadi ada pertanyaan ke sana. Saya akan memberikan gambaran biografi saya. Iya, siap. Saya dilahirkan di Yogyakarta pada tahun 1958. Saya ke Serang atau ke Banten ini tahun 1984-85. Nah, saya langsung ngonor di SMK PGRI, dulu zaman dulu STM PGRI namanya, ya. STM PGRI baru tahun 1990 saya diangkat jadi PNS. Nah, ditempatkan di Pandeglang, zaman dulu SPG Pandeglang. Nah, setelah tapi tetap masih ngonor di STM PGRI pada zaman itu. Nah, setelah itu baru menjadi guru DPK, artinya guru negeri yang diperbantukan di swasta, yaitu di STM PGRI sampai sekarang. Jadi alhamdulillah saya mengabdi di STM PGRI ini dari tahun 1985 sampai sekarang, alhamdulillah masih bisa ya bersama-sama teman-teman untuk bagaimana memberikan pelayanan yang terbaik buat anak-anak kita, buat masyarakat kita. Itu barangkali yang tadi biografi saya. Yeah. Saya kebetulan di keluarga saya punya satu istri, alhamdulillah, dan istri saya juga jadi PNS. Saya punya satu anak yang sekarang masih kuliah, dan tempat tinggal saya ada di Jalan Bayangkara gitu. Terus yang kedua tadi, apa saja yang bisa ditawarkan dari SMK PGRI 1 Kota Serang ini untuk adik-adik yang ingin bergabung? Di SMK PGRI 1 mengembangkan tidak hanya pada kurikuler saja, tapi juga kita kembangkan di ekstrakurikuler. Kurikuler itu di semua program keahlian itu insya Allah dari sarana prasarana kita lengkap, karena memang kita nomor satukan dari sarana prasarana, baik itu dari bangunan, baik itu dari alat-alat praktek, bahan-bahan praktek. Seingat saya menjadi kepala SMK PGRI 1 belum pernah saya dengar dan melihat praktek tidak ada bahan di SMK PGRI 1. Saya pastikan tidak ada kalimat tidak praktek karena tidak ada bahan. Itu sudah paling kejelekan sekolah SMK kalau sampai tidak punya bahan praktek ataupun alat praktek. Maka itu dari pertama awal saya dipercaya jadi kepala sekolah ini, itu prioritas pertama. Bengkel-bengkel praktek itu insya Allah sangat memadai, sarana alat-alatnya, bahan-bahannya sangat memadai. Itu daripada kurikuler. Dari pembelajaran normatif dan adaptif, insya Allah kita juga sudah mengembangkan sistem pembelajaran secara visual itu sudah dilakukan ya, sudah beberapa tahun yang lalu gitu. Nah, sedangkan untuk ekstrakurikuler kita ada beberapa yang memang untuk melayani anak-anak kita ya, dari seni dan dari akhlak ya. Yang dari seni kita ada band lengkap kita juga, lalu ada marawis, lalu ada juga rampak geduk, ada degung, gamelan, gamelan degung itu ya, peralatannya juga lengkap semua, dan itu milik SMK PGRI, maksudnya milik pribadi itu Pak? Milik SMK PGRI, iya, pribadi SMK. Jadi
tidak ada satupun yang kita itu nyewa gitu. Luar biasa. Lalu yang berikutnya adalah akhlak mulia ini kita kembangkan melalui pengajian sebelum belajar. Ya, jadi setiap 15 menit sebelum belajar itu ada pengajian umum. Lalu ada pengajian rutin setiap malam Jumat, yaitu zikir, dan dilanjutkan dengan pengajian. Itu sudah dilakukan dari tahun ke tahun. Itu yang kita kembangkan di SMK Pigiri 1. Dan dari guru dan staf pun juga sama dengan anak-anak, itu tidak ada jarak. Jadi antara guru siswa itu membentuk kelompok, ada volleyball, ya, ada sepak bola mini dan sebagainya. Ini yang saya melihat, alhamdulillah, artinya kelihatan tidak ada gap antara siswa dengan keluarga besar SMK maupun dengan guru-guru. Itu barangkali, Mas. Luar biasa. Jadi kalian tidak usah ragu lagi untuk memilih SMK Pigiri 1 Kota Serang sebagai pilihan utama Anda, terutama bagi peserta didik SMP yang akan melanjutkan ke jenjang pendidikan selanjutnya. Dan satu lagi, Mas. Iya, Pak. Yang perlu saya informasikan kepada anak-anak atau masyarakat adalah adanya bursa kerja khusus. Nah, di SMK itu kan kita berjuang untuk tidak hanya asal meluluskan, tapi bagaimana dari hasil lulusan itu bisa terserap di dunia kerja. Nah, ini kita punya yang disebut dengan bursa kerja khusus atau BKK. Nah, alhamdulillah ini juga tanggal 15 nanti, 15 November ini ya. November ini akan ada rekrutmen. Ya, ini salah satu contoh bahwa kita eksis dari perusahaan-perusahaan melakukan rekrutmen di SMK Pigiri 1. Bukan kita ke perusahaan, tapi perusahaan yang nyari ke kita. Luar biasa alhamdulillah sekali. Nah, ini juga mudah-mudahan terus bisa eksis. Bahkan tim juga terus berusaha untuk, walaupun sekarang kondisi pandemik ini, terus komunikasi dan koordinasi ke perusahaan-perusahaan. Luar biasa. Dan tadi itu saya sampaikan tanggal 15 itu kita berikan dengan protokol kesehatan yang jelas ya, sudah kita atur sedemikian rupa sehingga protokol kesehatan untuk antisipasi itu kita tetap laksanakan. Luar biasa. Itu tadi ternyata kalian tidak hanya bersekolah namun dilatih untuk langsung terjun ke dunia kerja serta dunia industri, dan sudah siap untuk kerja langsung nanti. Kalau kalian lulus dari sini, ada beberapa perusahaan yang sudah bekerja sama dengan kita ya, Pak? Iya. Terus ada lagi, Mas. Ada beberapa perusahaan terutama yang dari PT Yamaha itu langsung membuka jurusan. Jadi jurusan Yamaha di SMK Pigiri 1. Luar biasa. Ya, jadi semua fasilitas disiapkan oleh PT Yamaha. Yang kedua adalah oleh Komatsu. Ya, Komatsu itu khusus untuk las, Mas ya. Itu juga ini juga lagi proses pembelajaran ya. Terima kasih, Pak. Ya, mungkin segitu aja. Ya, sebelum saya tutup, saya mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kreatif 55 kita nyatakan sah dibuka. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.